Dan peringatan-peringatan Maulid itu tempat pencucian besar-besaran. Kalau bursa cuci gudang besar-besaran dari Allah. Allah ingin berikan pemberian yang luar biasa. Maka event-event Maulid Agung jangan kita sia-siain. Jangan kita udah aneh capek deh, mendingan aneh sendirian aja deh, berselawat di rumah, baca Maulid di rumah. Kata Rasulullah, inna dzi'ba la ya'kulul ghanamal ghasiyah. Serigala nggak nyecer kecuali kambing yang sendirian. Ente mau jadi kambing sendirian, sok-sokan ente punya imannya masih turun naik, nggak stabil. Orang dikasih perahu yang besar, kata Habib Ahmad bin Hasan, idza ja'akal mauqif fadkhul, katanya. Kalau udah datang bahtera yang besar, masuk, jangan sendirian. Itu ibaratnya safinatun Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkab minha gharik. Orang yang masuk ke dalamnya selamat, yang keluar gak mau naik, tenggelam dia. Ini gelombang yang ada di zaman kita, dari kemungkaran, kemaksiatan, dunia, iblis, setan, dajjal, semuanya lagi ngerusak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak cari bahtera-bahtera yang besar untuk siraman rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat, direncanakan dengan matang oleh para ulama-ulama kita, gak sembarangan mereka ngarang Maulid. Tuturan katanya pilihan, bahasanya indah-indah, kalimatnya susunannya rapi dan penuh cahaya. Gak sama dengan novel, gak sama dengan karangan-karangan manusia-manusia biasa. Ini yang karang para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hurufnya beda, sama seperti Al-Quran, setiap hurufnya beda. Begitu juga kalamnya para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Orang denger aja belum paham, denger aja udah enak hatinya. Dari kita ini kan gak ada yang ngerti. Paham gak kira-kira kalau ditanya artian burdah dari awal sampai akhir? Ya wallahu a'lam dah. Makanya kita kalau Maulid, ya guru kita berusaha terjemahin. Paling kagak supaya yang baca, yang denger paham maknanya. Begitu juga kayak tadi kita baca dari kitab burdah nih, kira-kira udah berapa tahun nih baca, karena ngerti kan daripada bacanya. Walaupun demikian, lantunan suara mendukung, kemudian irama itu termasuk daripada apa? Daripada nafas min anfasir rahman, dari keindahan suaranya Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara dengan para arwah kaum mukminin, arwah manusia seluruhnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kita pernah dikumpulin di alam arwah dan Allah berbicara dengan kita semua di alam arwah, dan lantunan suaranya Allah mengiang-iang kalau kita bilang Betawi. Ruh-ruh para manusia yang beriman asyik, sejuk dengan suaranya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lantunan-lantunan Al-Quran, qasidah-qasidah para salaf, bentuk lantunan-lantunan daripada doa munajat mereka dengan suara yang indah. Habib Hamid, Masya Allah, suara sorgawi nih. Sorga ini suaranya mahal, nembus ke dalam batin kita. Ini mudah-mudahan Allah bersihkan jiwa kita, Allah bersihkan hati kita. Gak keluar kita dari majelis burdah, melainkan Allah rubah sifat kita yang buruk jadi yang baik, hati kita yang jauh jadi dekat, kekurangan-kekurangan diri kita disempurnain sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kejahilan kita diberikan ilmunya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kegelapan batin kita diberikan cahayanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauhnya diri kita dengan Allah dan Rasulnya didekatkan oleh Allah dan Rasulnya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari kasih sayangnya Rasulullah yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak ada yang manusia yang susah, yang sulit kecuali Rasulullah lebih mikirin ente daripada ente sendiri. Enggak ada dari manusia, dari umatnya Nabi SAW pegel, stres, sumpek, kecuali Rasulullah udah lebih duluan mikirin ente, lebih sumpek dari ente, memikirkannya untuk membebaskan kita dari kesulitan kita. Bukan berarti Rasulullah stres, bukan. Yang dipahami Rasulullah stres. Rasulullah lebih memikirkan
sulitnya kita, stresnya kita, gelisahnya kita dari diri kita sendiri. Itulah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu diwariskan oleh para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Mereka mempunyai bagian daripada rahmatnya Rasulullah SAW. Cahaya yang Allah titipkan di dalam batin mereka. Melihat umat dalam keadaan susah, mereka berpikir bagaimana menyenangkan hatinya umatnya Rasulullah. Ada dalam maulid, ada apa? Siraman rohani, ada apa? Berkat, ada makan, girangin umatnya Rasulullah SAW. Paling kagak saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kenyang perutnya umatnya Rasulullah SAW. Walaupun yang lebih, yang dari nggak kelihatan mata kita lebih besar dari hanya sekedar kenyang perut kita. Ada pemberian yang mengenyangkan ruh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan diri kita semuanya, diberikan kita selalu pandangan kasih sayang Allah dan Rasulnya, diberikan kita luapan cinta dan kerinduan selalu dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja.